diajarin nggak cara bikin bir peletoknya? Bisa. Kenapa namanya bir peletok? Mungkin bisa diceritakan sedikit buat teman-teman mahasiswa biar tahu kenapa disebut bir padahal nggak ada alkoholnya. Nah, sebenarnya bir peletok itu dari zaman kolonial Belanda. Bangsa Betawi tepatnya. Kayak misalkan dulu tuh bangsa kita ya masih disebut Batavia. Jadi kayak lihat orang Belanda ya suka minum kayak di bar-bar kayak gitu, kayak minum bir, minum alkohol kayak gitu. Nah, jadi punya cara tersendiri orang Betawi itu kayak mencari solusi buat bisa ngobatin kayak penasarannya gitu. Makanya disebut bir peletok. Apa sih yang bikin bir peletok di sini beda atau spesial dibanding di tempat lain? Kalau misalkan di sini bir peletoknya tuh kayak pakai sama saja sih kayak bahan-bahan dari bir peletok, kayak daun pandan, kayak gitu. Tapi kayak misalkan racikan sendiri. Jadi bukan dari turun temurun apa gimana? Oh, itu jelas turun temurun kalau bir peletok. Tapi kayak misalkan di remix gitu. Gitu. Kayak dimodifikasi. Biasanya kan bir peletok itu kaya banget sama rempah-rempah ya. Bahan utama apa aja nih yang wajib ada biar rasanya tetap otentik? Kalau misalkan bir peletok mah dijaga dari rasa jahenya terutama biar supaya anget. Terus dari aroma dari bunga lawang sama daun pandan. Kalau buat dapat manfaat menenangkan pikiran atau meredakan pegal kayak yang tertulis di menunya, bagusnya diminum seberapa sering gitu? Kalau semisalkan ini kan nggak ada bahan-bahan yang sangat kuat kan, kayak misalkan dari lawang, bunga lawang, terus dari kayu secang itu bisa dikonsumsi setiap hari juga. Sebelum tidur bisa, kalau sepulang kerja bisa. Boleh dibocorin sedikit nggak tahap pembuatannya? Kayak apa rempahnya harus dimemarkan dulu kayak ditumbuk, terus atau ada yang perlu disangrai dulu biar aroma bahannya lebih keluar? Sebenarnya mah nggak usah disangrai atau ditumbuk ataupun dikeringin. Kan kayak di sini mah dikeringin kan. Kayak misalkan gitu mah sebenarnya mah nggak usah. Jadi kayak mentah gitu. Kayak misalkan jahe kan udah kayak ini apa kayak langsung aja gitu. Kalau yang lainnya mah kayak yang tadi daun apa? Yang buat pengganti pandan mah itu dikeringin. Oh iya, itu daun cengkeh. Oh gitu. Kenapa kan dari pandan, kenapa bisa diganti ke cengkeh? Kalau misalkan dari segi aroma emang kuatan pandan. Tapi kalau misalkan sama-sama wangi dari daun cengkeh juga bisa. Nah, bisa diajarin nggak cara bikinnya gitu? Boleh. Oke. Nah, kalau boleh tahu ramuan rempah bunga telang ini tuh idenya dari mana? Apakah dari resep turun temurun dari keluarga atau emang racikan sendiri aja gitu? Terus apa kalau misal dari racikan sendiri apa gitu yang melatar belakangi hingga terbuatnya resep ini gitu, menu ini? Jadi rempah bunga telang tuh asalnya tuh cuma nyoba-nyoba, bisa dibilang kayak racikan sendiri. Nah, dari situ kayak nyoba-nyoba takarannya kayak harus gimana terus manfaatnya dicari tahu, terus dengan rasanya kayak revisi beberapa kali gitu. Kenapa gitu milihnya tuh bunga telang enggak bunga yang lain gitu? Karena kayak bunga telang tuh ada manfaatnya lebih banyak gitu. Sebenarnya masih ada kayak untung bunga mawar masih bisa dipakai, tapi kayak telang tuh kayak buat mata kan, kayak gitu. Takaran pastinya nggak? Misalnya tuh telangnya harus berapa kuntum, terus jahe atau rempah lainnya bikin banyak itu buat sekali bikin tuh berapa banyak gitu?
Jadi takarannya tuh harus kayak nggak boleh banyak, nggak boleh sedikit gitu. Jadi kalau kebanyakan tuh jadi kayak misalkan over gitu, berlebihan kan, jadi nggak baik juga. Mendingan kayak sedang aja gitu, gimana yang kita butuhin. Nah, buat dapat khasiat yang seperti tadi ada di menunya itu per hari itu harus berapa kali gitu minumnya? Nah, kalau misalkan bunga telang mah sebaiknya jangan dikonsumsi setiap hari juga, jangan setiap saat gitu. Minimal jangka 1 hari atau 2 hari.